Kamu itu kalau bisa teruslah menjauh, kalau perlu sampai menghilang, atau saya akan bikin hidup kamu hancur. Bu Lisa, saya sudah sering mengatakan sama ibu kalau hubungan saya sama Pak Farhan itu tidak lebih dari soal pekerjaan. Saya pun sudah resign dari kantor. Saya sudah pergi menjauh, dan itu artinya Ibu Lisa tidak perlu ganggu hidup saya lagi. Dan ibu nggak usah khawatir. Saya tidak akan pernah menemui Pak Farhan lagi. Mama ini keterlaluan. Seharusnya Mama jangan bersikap kasar terhadap Rosi, apalagi di depan Papa. Sebesar apapun kebencian Mama sama Rosi, dia tetap anak kandung Papa. Hargai Papa. Terus, waktu Papa mengumumkan di depan publik bahwa Rosi anak Papa, apa Papa menghargai Mama? Hah? Papa itu udah memalukan Mama, Pak. Jadi sekarang semua orang tuh tahu kalau Papa pernah selingkuh dari Mama. Itu masa lalu. Kejadiannya udah lama, kenapa harus diungkit-ungkit lagi? Itu masa lalu, Mama. Iya, Pak. Kejadian itu masa lalu. Tapi keberadaan Rosi itu bukan masa lalu, Pak. Papa ini harus bertanggung jawab dengan kesalahan Papa. Dulu Papa pernah berbuat kesalahan dengan mengkhianati Mama, menelantarkan Rosi dan ibunya. Sekarang Papa nggak mau berbuat kesalahan lagi dengan menelantarkan Rosi. Kalau Mama memang nggak mau Rosi tinggal di sini, kan bisa dibicarakan baik-baik. Baik-baik. Baik-baik sama anak yang lahir dari rahim selingkuhan Papa. Gak akan pernah, Pak. Di mana kamu, Merah? Aku nggak akan nyerah untuk mencari kamu. Alhamdulillah Mbak Merah, hasilnya tidak ada luka yang serius, tidak ada pendarahan di kepala, dan juga tidak ada trauma di kepala. Alhamdulillah. Kalau gitu artinya saya sudah bisa pulang ya, Dok? Iya, sebaiknya Mbak Merah tunggu dulu 1-2 hari sampai lukanya membaik, Mbak. Baik, Dok. Saya ikutin saran yang terbaik saja, Dok. Baik, Mbak. Semoga Mbak Merah lekas sehat, dan sekarang Mbak Merah istirahat dulu. Istirahat dulu ya, Mbak ya. Terima kasih banyak ya, Dok. Permisi. Alhamdulillah. Papa. Halo, Pak. Kamu bisa pulang dulu, Farhan. Ada apa, Pak? Soal Rosi. Baik, Pak. Aku pulang sekarang. Halo, Rin. Halo, Pak Farhan. Nanti
Nanti kamu reschedule ya meeting saya sama PT Global Jaya. Oh baik Pak. Dan satu lagi, Iya Pak. terima kasih karena kamu sudah mau menggantikan posisinya Mira. Dan saya minta tolong sama kamu. Tolong carikan sekretaris pribadi pengganti Mira ya. Baik Pak. Terima kasih, Rin. Lewat sini, Bu. Ruangan Renita itu nggak jauh dari sini. Ruangannya ada sebelah kiri. Namanya Bergenfield nomor 3. Sekarang aku mau pergi, ada urusan. Ya. Mas Arya mau pergi kemana? Urusan Karinta juga penting. Udah deh, jangan mancing-mancing ya Lani. Siapa yang mancing? Mas Arya duluan kok. Jadi laki-laki itu harus bertanggung jawab. Kemarin aja nggak bertanggung jawab sama kamera, selingkuh sama Karinta. Sekarang urus Karinta lah. Ini masalah kerjaan ya. Sekarang kan ada kalian berdua. Ditinggal sebentar kan bisa. Alasan aja. Arya, kalau sampai terjadi apa-apa sama Renita, Ibu nggak akan tinggal diam ya. Ibu akan nuntut kamu untuk bertanggung jawab. Kurang tanggung jawab apa akunya, Bu? Renita itu nyusahin aku. Ibu mau nuntut apa? Aku bisa nuntut balik ya. Kalau Renita itu nyusahin aku. Nyusahin. Renita nyusahin kamu karena apa? Karena kamu kan yang buat Renita seperti itu. Jangan pernah lupa itu, Arya. Kok kalian nyalain aku sih? Bingung banget sama Mas Arya, Bu. Dari dulu nggak berubah ya. Nggak sadar kesalahannya sendiri. Mami, Alhamdulillah Renita kamu udah sadar. aku di mana ini? Kamu di rumah sakit. Mami, sini. Duduk. Mami, kenapa Mami mau ajak Mas Arya nikah sama Rosi? Padahal Mami tahu aku sangat mencintai Mas Arya. Aku mau sekali menjadi istrinya Mas Arya. Dan untuk selamanya menjadi istrinya. Renita, kamu jangan berpikiran sejauh itu. Mami nggak berniat untuk menikahkan Arya sama Rosi. Aku dengar waktu Mami ajak Mas Arya untuk ngobrol soal rencana pernikahan sama Rosi itu, aku di sana aku dengar. Itu kamu salah. Mami justru nggak mau Arya itu menikah sama Rosi sebelum kamu itu sembuh. Aku nggak sakit, Mi. Aku sehat. Aku sehat. Aku cuma mau nikah sama Mas Arya. Aku sangat mencintai Mas Arya. Dari aku kecil, aku selalu sendiri. Teman-teman aku hanya anak-anak pantai asuhan. Aku nggak pernah merasakan yang namanya cinta atau kasih sayang dari orang tua atau keluarga. Aku nggak pernah.
Jadi ketika aku ketemu sama Mas Arya, akhirnya aku bisa merasa bahagia, dicintai, dan juga mencintai.